kebakaran Gunung Bromo sudah seperti apa, update-nya Pak, kemudian nanti skemanya atau rencana operasi penanganannya seperti apa? Ya, pertama karena ini kebakaran hutan terjadi di daerah pegunungan, medannya sangat menantang. Ada titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh personil, ada yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, ada yang bahkan juga sulit dijangkau apabila menggunakan personil yang berjalan kaki menuju lokasi. Nah, inilah yang kemudian dilengkapi dengan penggunaan helikopter. Kak, saya sambil naik Kak ya. Helikopter waterbombing saat ini hari ini ada 3 unit yang bekerja, fokusnya ada 2. Satu ada di daerah puncak B29 di Pundak Lembu. Nah, di Pundak Lembu ini lokasinya paling timur ya, paling timur dari titik kebakaran seluas 500 hektar. Nah, 500 hektar ini bukan berarti saat ini sedang terbakar semuanya, tetapi tambahan 250-an hektar terjadi kemarin sampai tadi pagi. Nah, ini sebagian sudah padam. Memang yang terbakar ini daerah savana, alang-alang yang sangat mudah terbakar. Dan kebakaran ini pun terjadi di malam hari. Nah, saat sudah padam ini ada personil dari berbagai unsur, dari TNI Angkatan Darat, dari Kodim, juga dari Polres, dan juga dari Kementerian Kehutanan melalui Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten. Yang diterjunkan adalah damkar, personil lapangan, serta kendaraan tangki air. Ini yang kemudian melakukan kombinasi pemadaman menggunakan helikopter di titik yang masih ada apinya, dan juga untuk melakukan pemadaman di titik-titik api kecil, serta pendinginan di lapangan langsung. Dan selain dari titik di sekitar B29, maupun di daerah yang disebut sebagai Watangan di sisi paling barat, dengan luas sekitar 500 hektar, ada satu titik api lain yang berlokasi jauh berjarak dari sini, bukan di bagian 500 hektar, yaitu di penanjakan. Nah, di penanjakan ini terjadi api yang saat ini juga menjadi sasaran operasi dari helikopter waterbombing. Tadi sudah melakukan pengambilan air dari Ranupane. Tadi pagi sekitar jam 8, satu titik di B29 sudah dilakukan waterbombing. Dan setelah ini akan dilakukan waterbombing dari air yang diambil di Ranupane di penanjakan. 3 unit akan fokus di 2 titik ini dulu. Ditambah ada tambahan personil untuk melakukan gerakan darat, gerakan lapangan di titik penanjakan juga. Jangan sampai penanjakan ini kemudian menjadi tambahan yang meluas. Jadi kita fokus segera mematikan yang di penanjakan, dan kemudian fokus bagaimana yang 500 hektar dari barat di Watangan sampai ke timur di Pundak Lembu B29 ini bisa ditangani. Sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, 2 helikopter setelah ditambah lagi dengan 1 unit helikopter waterbombing. Oke, Pak Emil mengonfirmasi kembali Pak, jadi total berapa luas lahan yang terbakar saat ini? Dari titik kemarin 250 hektar, ini berkembang menjadi 500 hektar. Tetapi 500 hektar ini bukan berarti sekarang apinya lagi nyala semua, tapi luasan yang akhirnya terkena api. Jadi ini sebenarnya ada jalan selebar 18 meter yang disebut jalur lingkar kaldera Tengger, tapi sayangnya jalur itu tidak bisa menahan. Karena angin yang kencang, api bisa meloncati jalur itu, sehingga rumput-rumputan yang atau alang-alang itu terbakar juga. Nah, ini ada jalur lama yang berada di sisi utara ya. Utara atau selatan itu? Jadi ada jalur lain ya ke arah penanjakan. Itu jalur lama, dia lebih pendek ya, tidak selebar 18 meter. Tetapi itu menjadi batas atas dari titik kebakaran. Nah, ini yang dijadikan titik siaga supaya jangan sampai dia menyebar lagi ke titik lebih lanjut. Jadi fokus kita mudah-mudahan kita bertahan di 500 hektar ini dengan jumlah ada 7 unit damkar plus 1 mobil tangki, ada lebih dari 200 personil, ada dari unsur TNI, polisi maupun juga dari BPBD dan TNBTS, serta 3 helikopter waterbombing. Ini bergerak untuk menangani wilayah 500 hektar ini yang memang meskipun sudah padam dan ada sisa titik api, tapi semuanya menjadi kewaspadaan. Jadi di paling barat di Watangan, ini ada unit damkar yang dimiliki TNBTS, ini berada di sana dengan sekitar 20 personil. Ada sekitar 20 personil lagi bergerak di penanjakan, dan ada helikopter waterbombing yang menyasar penanjakan dan juga dari sisi paling timur yaitu di puncak B29 Pundak Lembu. Oke, Pak Emil, jadi apa yang menjadi penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini? Kemudian mengapa api ya bisa dikatakan cepat
menyebar atau meluas, Pak Emil? Angin dan juga memang bahan bakar bagi kebakaran hutan ini adalah alang-alang. Jadi makanya yang kita lakukan saat ini kombinasi pemadaman dan pencegahan. Pencegahan itu artinya titik yang meskipun secara pandangan mata sudah padam, tetapi tetap disiagakan di sana damkar dan personil dengan tujuan untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba muncul lagi api sehingga dia tidak mudah menyebar ke titik-titik berikutnya yang memang berpotensi terbakar. Oke, kendala terbesar yang dihadapi oleh petugas pemadam dan juga penanganan di sana seperti apa, Pak? Kendala terbesar alat kita sudah mulai habis nih. Kopiok ya, jadi namanya kopiok itu adalah alat untuk memadamkan. Jadi kalau ada api-api kecil itu dipadamkannya pakai alat itu sudah kepakai semua gitu. Jadi bahkan sekarang dari 100 personil Kodim hanya ada 4 yang pegang. Maka mereka di jalan di lapangan berimprovisasi menggunakan ranting. Nah ini ada 3 regu dari Banyuwangi, Jember, dan dari kantor BKSDA. Semuanya dari tim Kemenhub, ini bawa alat, dan BPBD ini sedang mencari lagi tambahan alat untuk manualnya. Selama belum ada alat manual itu, maka kombinasi menggunakan ranting-ranting untuk memadamkan secara manual, ditambah tentunya semprotan secara manual. Kami juga ingin menyampaikan ada 3 drone sprayer yang dimiliki BPBD Provinsi, yang saat ini difokuskan di titik B29. Nah ini memang kendala lapangan ini adalah angin, karena kalau misalnya angin atau awan yang ada di titik pemberangkatan heli di daerah Malang, maupun juga angin yang ada di sekitar Bromo ini kemudian tidak kondusif, seperti kemarin terjadi di jam 1:30, mau tidak mau operasi helikopter waterbombing tidak bisa dilakukan. Oke, Pak Emil, untuk target pemadamannya sendiri ini bisa dilakukan sampai kapan? Begitu kemudian untuk warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran, ini penanganannya bagaimana, Pak? Ini sudah dipetakan radiusnya, lingkarnya. Ini memang titik-titik yang rawan kepada warga. Ini ada 1 titik di B29, itulah yang disiagakan lebih banyak. Tapi belum sampai ke evakuasi warga karena masih cukup berjarak. Tetapi selalu ada pantauan 24 jam untuk memastikan bahwa warga ini juga siaga dan siap evakuasi. Oke, apakah akan ada upaya evakuasi, Pak? Dan kemudian kalau misalnya memang ada, akan dievakuasi kemana masyarakat ini? Mereka sudah punya titik-titik evakuasi di sini. Kalau yang di sekitar puncak B29 tentu ada kerabat-kerabat mereka yang berkediaman lebih jauh lagi dari titik-titik rawan. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, hasil pantauan rekan-rekan di lapangan ini belum pada titik evakuasi, tapi sudah disiagakan jalur evakuasinya. Oke, Pak Emil, ini kan juga kita tahu kondisinya masih panas dan juga kering. Kemudian tadi juga yang menjadi salah satu tantangan terbesarnya adalah angin. Apakah ada upaya atau rencana untuk modifikasi cuaca, Pak? Angin tidak bisa dimodifikasi sayangnya. Yang bisa dimodifikasi cuaca itu biasanya adalah memindahkan hujan misalnya. Atau kemudian kalau memang ingin mengatasi kebakaran, ya pakai tekniknya namanya waterbombing. Jadi kalau modifikasi cuaca menciptakan hujan mungkin ya, itu saat ini terus terang belum menjadi fokus kita. Itu karena awan-awan yang bisa disemai untuk menjadi hujan ini juga belum teridentifikasi. Kita butuh awan yang cukup matang untuk kemudian disemai. Nah di atas ini meskipun di Malang itu ada awan, tapi harus ada awan-awan di sekitar sini yang kemudian dibuat supaya dia bisa hujan. Nah ini kondisi belum ada saat ini, jadi fokusnya waterbombing. Oke, Pak Emil, untuk itu tadi kalau misalnya warga rumahnya terdampak, kalau kebun warga ada nggak Pak di sekitar lokasi kawasan Gunung Bromo ini, itu terdampak juga kah? Sejauh ini yang terbakar ini adalah kawasan alang-alang dan kawasan hutan. Jadi kita telah menetapkan perimeter itu dari awal masih 50-an hektar sampai 100-an hektar sampai 200 hektar kemarin dan 500 itu perimeternya masih bukan perkebunan warga, tapi ada kombinasi hutan dan ada kawasan alang-alang atau savana. Oke, Pak Emil, terakhir mungkin ini mitigasi dari Pemprov untuk penanganan bencana kebakaran di Gunung Bromo supaya tentunya tidak terjadi kembali, seperti apa Pak? Ya mohon izin, memang kita untuk menentukan apa sih sebenarnya penyebab persisnya kebakaran, ini saja kita masih menduga-duga faktor ya, apa penyebabnya gitu. Jadi saat ini dengan skala perluasan yang sedemikian besar, kita betul-betul berfokus kepada upaya pemadaman. Tapi saya setuju bahwa kita memang
mencegah ini terjadi lagi di titik-titik lain. Bahkan di penanjakan terjadi kebakaran pun kemungkinan ada orang sengaja membakar di situ sebenarnya sangat kecil. Maka untuk sementara TNBTS ditutup terlebih dahulu dari wisata. Sehingga kita meminimalisir pergerakan manusia di sekitar titik-titik yang rawan ini, mudah-mudahan tidak memicu terjadinya kebakaran lagi